Karena gini deh, kita mau beli barang, harga barang itu sebenarnya 1.000. Ya kan? Iya, Harga barang itu sebenarnya Rp100.000. Tetapi ada masyarakat yang mau membeli dengan harga Rp50.000. Halo kawan Ricci, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya dalam channel YouTube saya Ricci Wijaya, dan masih di segmennya Rich Talk, bahas mengenai saham. Nah, semoga dari pembahasan tadi 2 part sebelumnya sudah mendapatkan insight bagi teman-teman, terutama yang sifatnya kalau main saham itu spekulan. Jangan, please stop. Kalian harus memperkaya ilmu. Kalau dalam masalah untuk transaksi saham itu ada 2 hal yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah fundamental daripada perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah historicalnya. Itu kita bicara mengenai teknikal. Nah, dari data histori itu akan kita coba prediksi apakah ini akan mendapatkan dampak apa untuk baik dia meningkat atau menurun. Nah, di sini akan yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya ya, Mas Dirham ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman gini, saya kapok main saham, saya main saham rugi mulu itu. Jadi saham ini bukan ajang untuk tempat berjudi gitu. Jadi jangan sampai salah tafsir ya. Jangan sampai juga teman-teman bilang, main saham itu ya tempat ajang untuk kita mendapatkan cuan banyak. Benar adanya kalau kalian bisa memahami situasi dengan kompleks gitu. Karena situasi itu nggak cuma tadi yang dibahas ya. Ada masalah makronya juga. Kita mau melihat kira-kira pergerakan terkait dengan kondisi ekonomi, politik negara Indonesia dan negara lainnya seperti apa. Karena investornya kan bukan cuma investor domestik, tapi ada investor dari luar juga kan. Bahkan investor domestik pun yang punya akses keluar juga banyak. Benar ya Mas Dirham ya? Sehingga pasti mereka akan, sekarang udah gampang, mau invest dimanapun udah mudah. Ya, gampang banget ya kan. Nah jadi apa ya? Jadi tolong dipelajari dengan baik dan dipelajari dengan sangat cermat. Nah, kalau bicara mengenai saham nih Mas, perusahaan ketika dia merasa sudah cukup, sudah mampu, dari syarat dokumennya sudah dapat memenuhi dan sebagainya, mereka memilih untuk IPO. Ya, benar kan ya? Maka memilih untuk IPO. Nah, supaya teman-teman tahu, IPO itu apa sih Mas Dirham? Dari tadi Mas Dirham yang menjelaskan. IPO itu apa Mas Dirham? Silakan. IPO itu ke pengertian panjangan. Iya. IPO sendiri initial public offering. Inisial itu kan perdana, public dan offering. Jadi penawaran ke publik pertama kali untuk perdana. Di situ tujuan perusahaan tuh biasanya untuk menambah dana. Itu di situ ada tujuan untuk ekspansi, memperluas pangsa pasar. Terus untuk memperkenalkan perusahaan untuk lebih luas dari sisi pemasaran dan sisi produk apa yang dia jual. Jadi lebih naik kelas juga sih, naik kelas. Betul. Harusnya naik kelas. Jadi setelah mereka menyampaikan di market, terus responnya positif, orang semakin tahu, semakin mengenal, dan yang sudah menjadi pelanggan atau konsumennya pun semakin kayak apa? Ada attachment. Jadi kayak yang barang atau produk yang saya beli ini benar-benar yang baik lah dan memiliki citra atau brand image yang cukup baik gitu ya Mas ya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa masih ada yang belum IPO? Kenapa? Seperti yang besar-besar itu ya? Iya, maksudnya kalau yang kecil yang belum lengkap atau tidak memenuhi dokumen dan sebagainya sih kita nggak akan permasalahkan gitu ya. Mungkin mereka belum siap dan sebagainya. Tetapi ada perusahaan-perusahaan besar yang menurut kacamata saya pribadi pun, ya harusnya mereka bisa IPO gitu. Harusnya mereka dengan IPO bisa mendapatkan atau bisa meluaskan bangsa bisnisnya, entah itu lini baru dan sebagainya kan. Ini kenapa nih Mas kira-kira? Ini balik lagi nih ke pribadinya perusahaan ya, melihat kalau dari sisi profesionalnya di internal pasti sudah sangat siap tuh Pak. Kalau di sini kita sebut aja nih Jarum, terus Wings Group, itu sebenarnya dia udah sangat siap banget itu. Kalau IPO, tinggal IPO besok juga tinggal ke daftarin ke sekuritas, ke investment bankernya dan penunjangnya itu auditor segala macam. Ya 3 bulan 6 bulan jadilah IPO. Betul. Tapi kan ini balik lagi kepentingan manajemennya, direksinya. Kalau direksinya bilang, saya nggak mau IPO nih, saya mau independen aja, saya udah punya arah
kebijakan sendiri investor. Takutnya nanti kalau ada pemegang saham besar, pengendali, kebijakannya nggak dipegang oleh direksi lagi. Betul. Ya salah satunya itu kalau dari pandangan saya. Terus kayak Wings Group aja tuh yang udah gede banget ya. Produknya yang kita kenal, yang udah tiap hari udah barang primer banget deh. Kayak Unilever gitu ya. Kayak dia disetarakan itulah. Unilever, Wings Group. Itu salah satu alasannya itu tadi. Dia sebenarnya udah settle, udah masuk level growth-nya yang udah pelan, udah slow. Mau dia IPO pun mungkin impact-nya nggak terlalu besar. Bisa jadi, benar. Udah di atas. Benar. Jadi mau ekspansi udah mencukupi dengan cash yang ada, sudah bisa diputer. Dengan cash yang ada dan dengan akses ya kalau investor yang sekiranya kita mau untuk akuisisi perusahaan ini kira-kira ada nggak dananya, tinggal kan anak perusahaan juga banyak ya kalau nggak salah Wings dan Jarum itu ya kan. Diversifikasinya banyak. Betul, tapi anak perusahaan justru yang disuruh IPO, induknya enggak. Iya benar, ada benernya juga. Karena juga kalau IPO saya jadi bingung kalau IPO dengan kita benchmark ke sesama industrinya atau bisnis yang sama itu berapa ya kira-kira? Kapitalisasinya ya tinggi banget itu, blue chip udah disetarakan blue chip. Langsung ya, langsung masuk ya. Terus harga penawaran awalnya tuh kira-kira berapa tuh Mas? Satu lembarnya? Udah di atas 1.000 sih. Dari 1.000. Modal 100.000 baru bisa kan. Iya 1.000 kali 100 kan, satu lotnya berarti 100.000. Oke. Nah, tadi kalau bicara mengenai IPO, terus juga udah bahas mengenai yang belum IPO. Kalau misalnya terakhir nih 2 hari lalu apa 3 hari lalu ya Pi ya, Rans katanya mau IPO karena nilai valuasinya 3 triliun. Ini gimana nih dari pandangan Mas Dirham? Rans tuh panjangannya Raffi Ahmad Nagita Slavina. Betul. Raffi Ahmad Nagita Slavina. Entertain. Jadi Rans Entertain ya kalau nggak salah ya. Ini IPO-nya termasuk 3 triliun, besar sekali itu. Jadi balik lagi. Itu masih perkiraan ya? Kan dia dari pihak sana yang menyebutkan, bahkan ada keraguan-raguan ya kalau nggak salah, kalau kita perhatikan ada klipsnya ya Pi ya. Nanti bisa dicek nih, ada klipsnya yang 3 triliun, bahkan ada yang masa segitu gitu. Jadi tapi dikonfirm lagi, jadi kemungkinan. Iya. Kalau kita anggap lah emang valuasinya 3 triliun, itu gimana tuh Mas kira-kira kalau mereka IPO? Ini valuasi yang kalau orang non investor yang lihat awam, kacamata awam, ini perusahaan mewah gitu, perusahaan yang top leadernya kalau di industri entertainment. Iya betul. Dari sisi artis, kekuatan artisnya lah. Ini artis punya keunggulannya banyak banget yang hampir sulit disaingi. Betul. Kecuali kolaborasi. Iya. Atau diakuisisi. Dan dia ini bisnisnya banyak banget kan, bukan cuma di entertain aja, ada juga di musik pasti, terus ada di sports juga ada ya, bisnis bahkan bola, untuk kayak retail juga ada. Bisnisnya Raffi Ahmad. Retail produk snack gitu ya, snack ada juga kan, terus yang produk-produknya juga ada. Sekalian promo ini. Nggak usah disebutin. terus udah pada tahu kok soalnya. Terus juga kan kalau nggak salah perusahaan media mainstream terbesar juga kan salah satu pemegang sahamnya ya Pi ya, MTech Group. Ya, MTech Group. Jadi emang perusahaan Raffi Ahmad ini kalau saya bilang cukup punya potensi. Kalau saya, karena di pusat karir, saya lihat kalau perusahaan punya potensi besar itu adalah di mana karyawannya makmur. Lama di situ ya. Bertahun-tahun. Terus bisa beli rumah dengan nilai 5M kalau nggak salah yang berita terbaru kan, salah satu pegawainya. Bener nggak Daryl? Ya, Daryl mau lamar ke Rans Entertain? Mau nyaingin. Nah, itu. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Dirham tadi balik lagi. Kira-kira kalau mereka IPO, dari kaca Mas Dirham tuh sebenarnya udah layak nggak sih IPO? Dan yang kedua adalah kalau sudah IPO kira-kira ini laku nggak saham ini? Laku sih pasti ya laku. Itu hype banget itu. Kalau hype, ngomong masalah hype, masalah apa? Paling atas. Contoh nih kayak kemarin apa? Yang hype-hypenya kayak teknologi. Yang hijau, yang teknologi itu, dan yang apa istilahnya tuh startup ya, startup. Tapi nyatanya juga nyungsep kan?
Iya. Ini kalau ngomongin hype nih kan, Ah. dari secara bisnisnya hype, tapi Iya, ketika dia masuk ke pasar saham, ternyata kok malah ada rejection. Bahkan ada beberapa kok ya, awalnya iya, tiba-tiba langsung yang nyungsep. Apakah Iya. kemungkinan rasakan seperti itu nggak? Biasanya dibandingin sama satu Ah. sektor. Hmm. Kayak tadi MTech, terus Mahaka Radio, Mari. Terus kalau dari sisi investor pasti ngelihat nih valuasi harga wajarnya. Dari sisi akuntansinya kan ada price to book value. Apakah dia pakai penilaian itu atau kayak penilaian yang lain kayak startup. Tapi sepertinya sih bisa sih dinilai dengan normal ya. Iya, betul. Harga wajarnya belum bisa diketahui karena prospektusnya belum keluar. Iya. Cuman baik lagi kalau mau secara rasional penilaian harga wajar itu dulu, intrinsiknya kan, Betul. nilai di dalam perusahaannya. Nah, ini yang orang banyak nggak tahu nih. Untuk cara menghitung nilai intrinsik. Mungkin nanti ada satu sesi kita akan bahas ya, cara menghitungnya. Ini spesifik banget nih. Spesifik banget, Investor soalnya. banget, ya. Bener, harus. Karena tadi berkata gini deh, kita mau beli barang, harga barang itu sebenarnya 1.000. Ya kan? Iya, Harga barang itu sebenarnya Rp100.000. Tetapi ada masyarakat yang mau membeli dengan harga Rp50.000. Ada. Ada kan? Faktornya banyak. Nah, tapi ada juga yang mendapatkan momen dia bisa beli 700 perak. Misalnya. Nah, ini yang ini harus paham dengan nilai intrinsik. Terus kalau kita beli pada harga segini, sekira-kiranya nanti ini over, under, atau keputusan yang tepat atau tidak tepat. Gitu ya, Mas ya? Iya, Nah, iya. Oke, kalau misalnya dia IPO, Mas mau beli nggak? Saya tetap valuasi sendiri dulu. Valuasi sendiri dulu. Terus kalau walaupun mahal sih tetap masuk sih. Ikut mantau. Karena termasuk yang menarik banget di tahun ini loh. Betul. Raffi Rans Entertainment. Dan koneksi dia luar biasa loh sebenarnya. Ya kan, koneksi bisnisnya si Rans itu luar biasa. Ya, ke MTech. Kemanapun gitu dia main itu. Relasi itu ya relasinya kuat. kuat banget kalau untuk si Raffi ini. Ya itu tadi tuh keunggulan kompetitifnya lah. Dia punya A sampai Z tuh udah sulit lah kalau mau orang bersaing. Iya. Mau ini langsung nggak bisa, harus Betul. kolaborasi antara si Rans yang akuisisi yang kecil atau yang kecilnya IPO karena bisa? rame pelopor gitu ya. Iya. Raffi Ahmad. Bener sih, jadi langsung ingat salah satu komisarisnya juga ada Kaisang. Oh iya, benar. Kaisang. Sang pisang. Kaisang bisa. Dia salah satu komisarisnya. Komisaris. Oke, jadi intinya teman-teman, yang namanya IPO itu sebenarnya sama saja, boleh-boleh saja. Tapi tadi balik lagi, kiranya kalau mau melakukan IPO, apa sih dampak yang akan terjadi bagi perusahaannya? Ya kalau misalnya untuk bisa meningkatkan nilai daripada perusahaan itu sekian persen, bahkan ratusan ribuan persen, kenapa nggak IPO? Tapi kalau stuck tidak bisa meningkatkan dan emang pangsa pasarnya udah cukup, dia hanya ingin membentuk bisnis baru atau membuat anak perusahaan baru untuk mendapatkan target pasar baru, Suntikan modal. suntikan modal dan sebagainya. Ada banyak cara, nggak cuman dia IPO. Nah, dan juga bagi teman-teman yang baru belajar, kalau sekiranya ketemu sama saham baru atau ini perusahaan sekiranya saya layak nggak ya kita beli, pelajarin dulu tadi nilai intrinsik dari perusahaan itu. Sekiranya kalau nih saya beli perusahaan ini punya potensinya bagaimana, kalau saya beli di under atau over value. Value ya itu ya, valuasi. Iya, benar, valuasinya, jangan sampai kita salah ngambil keputusan. Oke. Mas Dira mungkin ada yang mau sampaikan untuk final statementnya, closing statementnya, silakan. Untuk investor yang baru mencoba di pasar modal, sebaiknya ikuti role model yang tepat ya. Role model yang tepat dari orang-orang bursa efek, mereka punya akun sosial media. Jadi kalau sudah terjun, sudah beli suatu saham atau produk pasar modal, sebaiknya harus punya yang benar, punya acuan yang benar. Jangan seperti, ya saya salah satunya sempat 2020, 2021, akhirnya 2022 belajar. Dari banyak loss-nya juga. Jadi kalau bisa dari awal sudah mulai diseriusin apa yang perlu dipelajarin, terus mengelola uangnya dari modal yang harus dimasukkan. Karena investasi itu nggak perlu modal besar, beli satu lot aja bisa, ada yang di bawah 100.000, ada perusahaan-perusahaan yang besar yang kita kenal produknya, yang sekiranya kita pernah pakai, terus dia ada ruang bertumbuh perusahaannya, itu yang ya
balik ke feeling juga sih. Feeling, terus insting, perhitungan, valuasi. Nanti kalau sudah mendalami bisa belajar teknikal untuk bisa lebih mendalami, untuk lebih cuan lebih banyak lah. Oke. Siap. Nah, pastinya kalau dana yang digunakan untuk investasi bukanlah dana yang kalian gunakan sehari-hari untuk kebutuhan hidup teman-teman. Kenapa? Karena investasi itu sifatnya tersier. Jadi jangan sampai nanti kebutuhan dasarnya terganggu. Apalagi kalau yang punya bisnis nih. Karena saya sempat mendapatkan cerita dana modal bisnisnya itu dipakai untuk investasi. Ketika turun, bisnisnya juga ikut hancur. Jadi harus bijak dalam menggunakan uangnya. Oke, dari mungkin cukup. Terima kasih banyak Bang Dirham untuk obrolan kita mengenai saham ini. Luar biasa, sukses selalu untuk Bang Dirham. Nanti kalau sudah selesai untuk sertifikasi kompetensinya, kita akan bicara lebih lanjut lagi. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Semoga cuan selalu. Amin. Salam cuan. Salam cuan. Oke, teman-teman, kawan Ricci semuanya yang ada dimanapun, terima kasih sudah banyak menonton. Terima kasih sudah menonton untuk kaitannya dengan saham topik hari ini bersama Bang Dirham, dan ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau menurut kalian konten ini sangat bermanfaat. See you, bye-bye.